Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru seperjuangan yang berbahagia. Sebagai sesama guru, tentu kita pernah merasa bahwa zaman sekarang ini siswa-siswi kita itu seolah kurang termotivasi dalam belajar. Juga mereka ketika kita ajarkan sebuah materi yang terlihat mudah, itu juga anak-anak susah memahami. Sehingga terkadang di antara kita para guru itu ada siklus yang saling menyalahkan. Guru SMA misalnya, siswa diajari matematika yang sebenarnya mudah, itu juga kesulitan, sehingga seolah-olah menyalahkan guru SMP. Dulu ini siswa di SMP diajarin apa sih, kok susah diajak mikir yang serius. Demikian juga guru SMP, guru MTS itu juga mengeluh, seolah-olah juga menyalahkan guru ketika MI atau SD dulu. Wah, ini anak-anak ketika di MI, di SD dulu pasti ini dimanjakan, sehingga di SMP ini diajak serius, diajak mikir itu susah. Nah, Bapak Ibu, coba kita hentikan dulu saling menyalahkan ini. Kita lihat faktanya dulu Bapak Ibu ya. Saya yakin ini bukan salah kita, bukan salah guru, juga bukan salah siswa-siswi kita, tapi memang kesalahan dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Kita lihat Bapak Ibu, di rapor anak-anak di atas kertas itu biasanya isinya tuh angkanya cantik-cantik, 80, 90, bahkan 95, bahkan mungkin ada yang 100. Kita seolah-olah bangga bahwa kita itu sudah berhasil, bahwa semuanya itu baik-baik saja. Tetapi begitu anak-anak dihadapkan pada ujian yang sebenarnya, ujian-ujian yang butuh dengan penalaran, misalnya ada TKA, ada asesmen nasional, atau UTBK, tes masuk perguruan tinggi, bro, nah, kita dibangunkan oleh kenyataan. Ternyata anak-anak itu kesulitan menjawab soal yang butuh penalaran. Kita lihat saja kemarin ya, di TKA SMA yang nilainya sudah keluar, itu rata-rata matematika berapa Bapak Ibu? 36 ya. Rata-rata matematika tingkat nasional itu 36,10. Bahkan bahasa Inggris malah lebih jeblok. Rata-rata nasional bahasa Inggris TKA kemarin adalah 24,93. Nah, kenapa Bapak Ibu bisa nilainya hancur seperti ini? Kita juga bisa lihat rapor pendidikan, kalau kita buka itu juga didominasi warna merah. Belum lagi skor PISA internasional, kita juga selalu stagnan, berada di papan bawah ya. Bahkan kita ini tertinggal jauh dari negara tetangga kita sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini namanya adalah inflasi nilai. Tanpa sadar, sistem pendidikan kita ini memaksa kita sibuk untuk memoles angka di atas kertas, tapi kita lupa membangun isi di dalam kepala siswa-siswi kita. Fakta ini klop sekali persis dengan data PISA terbaru yang menyatakan bahwa 99% murid Indonesia hanya mampu mengerjakan soal hafalan. Hanya level rendah Bapak Ibu. Hanya 1% yang mampu berpikir kritis tingkat tinggi atau biasa kita sebut HOTS. Bayangkan Bapak Ibu, dari 100 siswa, hanya 1 siswa yang mampu berpikir tingkat tinggi. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan kita mau terus begini Bapak Ibu? Kalau bukan kita yang berubah, lalu siapa lagi? Kalau bukan kita para guru yang menyadari ini, siapa lagi Bapak Ibu? Nah, untuk itu hari ini kita akan bedah tuntas bersama mengapa kebijakan pembelajaran mendalam atau deep learning itu diberlakukan di Indonesia. Ini bukan sekedar formalitas ganti kurikulum atau ganti kebijakan, ganti menteri, ganti kurikulum, tetapi memang sebuah kebutuhan yang mendesak untuk menyelamatkan masa depan anak-anak kita. Bapak Ibu guru, dunia di luar pagar sekolah kita ini sedang berubah gila-gilaan Bapak Ibu. Para ahli menyebut era ini sebagai VUCA. VUCA ini bukan sekedar istilah, tetapi terdiri dari 4 huruf. V itu volatility, artinya gejolak, bahwa di dunia ini perubahan itu dunia ini berubah dengan begitu cepat dan meledak-ledak. Dulu, sebuah keahlian itu bisa bertahan puluhan tahun. Orang yang sudah ahli komputer, ahli fotografer itu bisa bertahan lama sekali. Tetapi sekarang, tren dan teknologi berubah hanya dalam hitungan bulan, bahkan dalam hitungan minggu, bahkan dalam hitungan hari. Coba kita lihat
faktanya Bapak Ibu. Contoh ya, AI di awal munculnya tahun 2022, AI itu hanya bisa menulis teks sederhana. Tetapi setahun kemudian, AI sudah bisa simulasi ujian pengacara dan kedokteran, itu nilainya sudah yang terbaik, sudah mengalahkan manusia. Kemudian tahun 2024, AI sudah bisa menciptakan video yang realistis hanya dari sebuah prompt ya, sebuah perintah. Dan hari ini AI itu sudah bisa mengcoding, mendesain, melakukan analisis data hanya dalam hitungan detik. Artinya apa? Jika kita masih mengajar dengan cara yang lama dan kaku, kita sedang membekali siswa dengan ilmu yang sudah kadaluarsa, Bapak Ibu. Kalau kita tidak berubah, berarti kita membekali siswa dengan ilmu yang sudah kedaluarsa, bahkan sebelum mereka lulus. Kemudian yang kedua, U itu artinya uncertainty, ketidakpastian. Masa depan itu susah untuk ditebak. Nah, masa depan tidak bisa lagi diprediksi dengan pola lama. Pekerjaan yang hari ini dianggap paling aman, mungkin 5 tahun lagi akan hilang, digantikan mesin, digantikan robot, digantikan oleh AI. Tentu kita pernah membaca Bapak Ibu laporan dari World Economic Forum memprediksi bahwa akhir tahun 2026 itu ada 85 juta pekerjaan yang akan hilang karena sudah memakai sistem otomatisasi. 85 juta pekerjaan akan hilang. Tetapi akan muncul 97 akan muncul 97 juta pekerjaan baru yang bahkan saat ini mungkin kita belum tahu namanya. Contoh Bapak Ibu, pekerjaan rutin seperti di kantor sebagai kasir gitu ya, sebagai akuntan, kini sudah mulai diambil oleh perangkat lunak otomatis Bapak Ibu. Jadi ketika kita tidak bisa lagi sekedar menjanjikan nilai rapot yang tinggi pada siswa Bapak Ibu. Nilai rapot yang tinggi tidak menjamin kesuksesan. Kita harus melatih siswa-siswi kita untuk menjadi manusia yang kreatif, yang lincah, yang tentu saja harus beradaptasi. Yang ketiga, C adalah complexity, bahwa masalah yang ada ini saling terkait, juga lebih ruwet Bapak Ibu. Masalah di dunia nyata ini rumit, tidak punya solusi yang tunggal. Masalah seperti krisis ekonomi atau perubahan iklim itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu rumus. Bandingkan dengan cara kita menguji siswa Bapak Ibu. Karena kita ini sering memenjarakan siswa dengan satu soal berupa pilihan ganda. Kita secara tidak sadar mencuci otak siswa-siswi kita bahwa setiap masalah hidup pasti ada jawaban instannya. Tinggal milih A, B, C, D atau E. Padahal PISA 2023 sebagaimana yang sudah kami sampaikan kemarin membuktikan bahwa 99% murid kita hanya bisa hafalan, hanya bisa level lots, dan kurang dari 1% yang mampu menyelesaikan soal yang HOTS. Kemudian yang terakhir A, ambiguity. Artinya informasi yang ada ini semakin membingungkan Bapak Ibu. Siapapun bisa ngasih konten, informasi sekarang itu banyak sekali dari mana-mana Bapak Ibu. Kita semakin susah membedakan mana yang fakta, mana yang hoax, mana yang sekedar mengejar cuan. Faktanya Bapak Ibu, contoh ya, sekarang ada teknologi deepfake. Kita bisa memalsukan wajah seolah-olah siapa misalnya KDM itu seolah-olah menelpon, wajahnya seperti KDM, suaranya mirip KDM. Lah, itu namanya deepfake. Sekarang itu sudah banyak hoax seperti itu Bapak Ibu. Jadi, jika di kelas kita masih menggunakan metode ceramah satu arah, di mana guru adalah satu-satunya sumber kebenaran dan siswa dilarang bertanya secara kritis, kita sedang menciptakan generasi yang mudah ditipu oleh hoax di media sosial mereka. Nah, Bapak Ibu, di tengah badai VUCA dan gempuran AI ini, kalau kita masih mengajar pakai cara lama, ceramah satu arah, siswa disuruh hanya menghafalkan saja, lalu ujiannya hanya satu bentuk yaitu pilihan ganda atau isai, itu sama saja kita sedang menyia-nyiakan masa depan mereka.
Sadar atau tidak, kita sedang memaksa mereka hidup di masa lalu. Padahal jauh berabad lalu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah sudah mewanti-wanti kita. La tuqsiru auladakum ala adabikum fa innahum makhlukuna li zamanin ghairi zamanikum. Janganlah engkau paksakan anak-anakmu belajar sesuai dengan kebiasaanmu, sesuai dengan zamanmu. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka, anak-anak kita ini diciptakan untuk hidup di zaman yang bukan zamanmu. Mari kita buktikan betapa relevannya ucapan beliau Sayyidina Ali tersebut Bapak Ibu dengan sebuah perbandingan sederhana. Dulu di zaman kita sekolah, definisi pintar adalah anak yang kamus berjalan. Siapa yang paling banyak hafal tahun sejarah, nama ibu kota, rumus kimia, dialah yang bakal juara kelas. Kenapa? Karena dulu informasi itu barang mahal dan langka. Kita harus ke perpustakaan, buka ensiklopedia yang tebal, cuma buat cari satu fakta. Tapi sekarang anak-anak kita hidup di zaman di mana Mbah Google, ChatGPT, Gemini sudah tahu segalanya. Coba suruh mereka hafal rumus matematika atau tata sejarah. Dalam hitungan 0,1 detik, AI di saku mereka bisa menjawabnya jauh lebih cepat dan lebih akurat daripada kita. Kalau kita masih ngotot mengajar dengan gaya bang soal dan hafalan, mohon maaf Bapak Ibu, kita sedang melatih anak-anak kita untuk bersaing melawan mesin, dan percayalah mereka pasti akan kalah. Zaman ini tidak butuh lagi penyimpanan informasi. Zaman ini butuh problem solver. Nilai tawar manusia di masa depan bukan pada apa yang dia tahu, tapi apa yang bisa dia lakukan dengan pengetahuannya tersebut. Itulah kenapa pembelajaran mendalam ini, deep learning ini digeser dari menghafal materi ke membangun nalar. Bapak Ibu, kalau argumen zaman belum cukup membuat kita bergerak, mari kita renungkan sebuah ayat Bapak Ibu ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Perhatikan kata kuncinya Bapak Ibu, dzurriyyatan dhi'afan. Dhi'afan itu dari akar kata do'afa ya, yang artinya lemah, rentan, tidak berdaya. Para ulama tafsir dulu mungkin mengartikan ini lemah secara ekonomi, lemah secara fisik. Tapi di abad 21 ini, dzurriyyatan dhi'afan adalah generasi yang lemah nalar dan mentalnya. Generasi yang hanya bisa menjawab soal pilihan ganda, generasi yang mudah menyerah saat ketemu soal yang susah, saat ketemu masalah yang rumit, generasi yang nilai ijazahnya tinggi tapi bingung saat terjun ke masyarakat. Apakah ini warisan yang mau kita tinggalkan? Tentu tidak Bapak Ibu. Lalu apa solusinya? Nah, ayat ini ditutup dengan perintah yang sangat indah, wal yattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Perhatikan kata qaulan sadida Bapak Ibu. Kata sadida berasal dari kata sadada, artinya tepat sasaran, lurus atau menambal yang bocor atau berbobot. Dalam konteks kita sebagai guru, qaulan sadida adalah metode pengajaran yang tepat sasaran. Kalau kita cuma ceramah satu arah sampai anak ngantuk, itu bukan qaulan sadida. Kalau kita kasih nilai palsu biar akreditasi sekolah kita aman, itu jelas bukan qaulan sadida. Qaulan sadida adalah pembelajaran yang jujur, yang menukik ke dalam, yang membangun makna, dan itulah esensi dari pembelajaran mendalam, di mana qaulan sadidan ini sangat relevan sekali dengan pembelajaran mendalam yang fokus pada 3 hal utama: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nanti akan kita bahas istilah-istilah ini ya Bapak Ibu ya. Video ini kita hanya membedah alasan kenapa pembelajaran mendalam diberlakukan di Indonesia. Bapak Ibu, transformasi memang tidak mudah, tapi ini adalah jihad intelektual kita. Kebijakan pemerintah tentang pembelajaran mendalam hanyalah dokumen mati kalau kita tidak menghidupkannya di kelas. Mari kita berhenti mewariskan dzurriyyatan dhi'afan, generasi yang lemah,
Mari kita mempraktekkan qaulan sadida, pembelajaran yang tepat sasaran. Didiklah mereka sesuai zamannya, muliakan mereka dengan pembelajaran yang bermakna agar kelak saat Indonesia tepat usia 100 tahun 2045, kita bisa tersenyum melihat anak didik kita menjadi pemimpin yang tangguh, cerdas, dan berkarakter. Saya Kang Rohim, mari bergerak bersama untuk pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Jangan lupa Bapak Ibu di like, di share ke grup sekolah Bapak Ibu, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.